Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya membuat video di dalam mobil karena memang saya mengambil tema berhubungan antara berkendara dengan sindroma metabolik ataupun kencing manis. Peringatan bagi Anda yang menderita sindroma metabolik ataupun kencing manis, hati-hati ketika mengemudi. Karena ada 3 hal yang menyebabkan Anda beresiko ketika mengemudikan kendaraan, terlebih lagi di tol dengan jarak yang cukup panjang dan kecepatan tinggi, ya. Yang pertama adalah Anda mudah lapar. Bagi penderita sindroma metabolik ataupun kencing manis itu, ya, habis makan kira-kira 1-2 jam akan terasa lapar lagi. Mengapa demikian? Karena pada sindroma metabolik dan kencing manis terjadi insulin resisten. Insulin resisten itu adalah kondisi di mana insulin, hormon insulin yang seharusnya memasukkan gula hasil makanan kita, terutama bagi pemakan karbohidrat, karboeater, ke dalam sel untuk bahan bakar sel, ternyata tidak bisa karena terjadi resistensi. Jadi insulin sudah dihambat pekerjaannya agar memasukkan gula, sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya sel merasa bahwa dia kekurangan makanan. Karena itu tubuh berusaha mendapatkan makanan lagi, jadinya mencari makanan. Nah, Anda pasti ngemil jadinya. Nah, ngemil ini bisa mengganggu konsentrasi Anda ketika dalam mengemudi, ya. Apalagi kecepatan tinggi di tol yang harus perlu dengan konsentrasi. Itu bisa mengganggu. Hati-hati. Dan lapar sendiri menyebabkan Anda tidak bisa berkonsentrasi. Ini berhubungan dengan faktor yang kedua, yaitu brain fog. Bagi penderita sindroma metabolik dan kencing manis terjadi brain fog. Brain fog itu artinya sulit berkonsentrasi, terjadi pengabutan, kabut di dalam otaknya. Mengapa demikian? Karena gula darah itu membanjiri otak, tetapi tidak bisa dimasukkan ke dalam otak karena resisten insulin tadi itu. Insulin ini tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel otak untuk bahan bakarnya. Jadi otak pun juga merasa bahwa kekurangan gula, sehingga pekerjaan otak juga menurun jadinya. Tidak bisa berkonsentrasi dan irritable, mudah emosional. Nah, disalip sedikit langsung berusaha menyalip. Anda termasuk orang yang irritable jadinya. Hati-hati itu, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah mudah ngantuk, ya. Mengapa? Juga berhubungan dengan otak tadi itu. Ketika kekurangan gula darah, akhirnya juga otak mengurangi kerjanya sehingga terjadi relaksasi. Ngantuknya juga termasuk karena setelah makan. Nah, ketika penderita kencing manis atau sindroma metabolis makan, maka parasimpatiknya bekerja lebih aktif lagi dibandingkan yang lainnya, dibandingkan orang-orang yang tidak sindroma metabolik maupun kencing manis. Parasimpatik itu adalah satu sistem saraf yang menyebabkan kita menjadi rileks, ya, dan fokusnya pada perut untuk bekerja mencerna makanan itu. Jadinya, selain itu juga karena gula tidak bisa masuk ke dalam sel atau dalam tubuh kita yang dibutuhkan untuk bahan bakar, maka gula akan berubah menjadi trigliserida, TG, ya. TG-nya, untuk membentuk TG ini, trigliserida, itu membutuhkan ATP yang cukup tinggi. Jadi kita bagi penderita kencing manis menjadi lebih mudah lelah karena sumber energinya tidak bisa dipakai dan digunakan justru untuk menyimpan menjadi lemak. Nah, itu salah satu penyebabnya mengapa pada penderita sindroma metabolik dan kencing manis habis makan justru lelah dan lapar jadinya. Nah, dari 3 hal ini Anda harus waspada. Tetapi Anda harus tahu apakah Anda sindroma metabolik atau tidak. Coba cek perut Anda, ya. Ketika laki-laki lingkar perutnya lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm alias buncit, Anda berisiko sekali menderita sindroma metabolik ataupun kencing manis itu, ya. Anda cek laboratorium, ya, ketika perut Anda buncit. Kalau trigliserid Anda tinggi, lebih dari 150, Anda lebih beresiko lagi. HDL Anda rendah, di bawah 50 bagi perempuan, di bawah 40 bagi pria, Anda lebih beresiko lagi terhadap sindrom metabolik, ya. Ditambah gula darah puasa Anda lebih dari 100 mg per desiliter, nah, itu tambah lagi Anda menjadi sindrom metabolik dan kencing manis nantinya. Kemudian ditambah lagi adalah tekanan darah Anda di atas 135/85
mm air raksa, maka Anda termasuk sindrom metabolik. Hati-hati dengan kondisi-kondisi itu. Terlebih lagi dalam mengemudi. Nyawa Anda taruhannya, nyawa penumpang Anda, atau nyawa dari sesama pemakai jalan yang lainnya menjadi taruhannya karena kondisi Anda sendiri. Karena itu hati-hati di dalam mengemudi bagi penderita sindrom metabolik ataupun kencing manis. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan. Salam sehat dari saya, selamat menempuh perjalanan, hati-hati di jalan.